Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam, Pak. Nah, gimana kabarnya Anda semua nih? Baik, Pak. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk Ketua Rehan silakan pimpin doanya. Baik Pak, pembelajaran akan dimulai. Langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai ini Bapak mau mengambil absennya dulu. Abdillah, Hadir, Pak. Iya, Hadir, Pak. Muhana, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Pak. Rehan. Iya Pak. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua, Pak. Oke, hadir semua ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan nih materi kita minggu lalu, yang mana materi kita minggu lalu itu mengenai pengertian dari batik, sejarah dari batik. Nah, apakah Anda semua ada yang masih ingat dengan apa pengertian dari batik? Saya, Pak. Oke, Abdillah. Batik adalah apa, Pak? Tunggu bentar, Pak. Batik adalah kain yang dilukis dengan lilin atau malam, lalu diwarnai, lalu dikasih waterglass, lalu dibersihkan dan dilorong hingga menjadilah kain batik. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perbedaan kain batik dengan kain bermotif. Nah, di sini Bapak ada membawa dua contoh kain nih. Ada yang tahu kain yang Bapak pegang di tangan kiri dan tangan kanan kain apa? Saya, Pak. Batik, Pak. Oke, Alhamdulillah. Apa perbedaannya? Kalau yang di sebelah kanan Bapak itu tuh sompet, Pak. Cara membuatnya ditenun menggunakan alat tenun. Sedangkan yang di kiri Bapak itu tuh kain batik, Pak. Iya. Nah, benar ya Abdillah, tepat sekali. Nah, jawabannya. Nah, di sebelah kanan Bapak ini namanya kain songket. Nah, kain songket ini biasanya ditenun untuk membuatnya, sedangkan batik yang Bapak pegang di tangan kiri ini kain batik namanya, yang dibikin menjadi baju menggunakan teknik mencanting. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa-apa saja yang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan batik. Yang pertama, ada yang tahu Anda apa sih alat dan bahannya? Kain, Pak. Oke, kain. Nah, kita yang pertama itu menggunakan kain yang namanya kain primisima. Atau kain nori, Pak. Iya, benar. Nah, yang kedua ada yang tahu? Cantik, Pak. Oke, benar sekali ya. Nah, kita juga menggunakan canting. Nah, canting itu ada macam-macam, ada kelowong, iseng-iseng, Tembok, Pak. tembok, dan Warna alami, Pak. iya, kita juga menggunakan pewarna alami. Ada yang tahu warna alami itu apa saja sih? Saya, Pak. Oke, Rizka. Pewarna alami itu pewarna yang berasal dari alam sekitar, Pak. Contohnya kulit handphone, daun bawang. Itu saja, Pak. Oke ya, benar ya sekali jawaban dari Rizka. Nah, pewarna alami itu kita menggunakan yang namanya kulit jengkol, kulit bawang, dan juga bisa menggunakan tanah liat, dan Anda juga menggunakan warna dari bahan kayu gitu. Jadi warnanya itu lebih ke warna asfalt
kita akan menggunakan mencanting nih. Kalau misalkan terjadi sebuah kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Ketika misalnya lilinnya patah, apa yang akan terjadi? Nah, misalnya kalau lilin yang sudah kita cacing lalu lilin tersebut patah akan menyebabkan ketika dikasih warna itu melebar kan Pak. Maka sebelum kita masuk ke warna tersebut kita harus menerusi atau meneruskan lagi garis yang kita cacing dari awal Pak. Nah, benar ya. Nah, jadi kita itu harus teliti dan juga sabar. Jadi dalam proses pembuatan batik kita itu harus teliti, harus sabar dalam pembuatannya supaya hasil dari batiknya itu tidak keluar. Contohnya kayak gini, seperti yang di kain ini. Ini hasilnya kan teliti, jadi warnanya itu tidak ada yang melebar. Nah, di batik kita juga mengenal motif. Ada yang tahu motif batik itu apa saja dan asal daerahnya? Saya cuma tahu motifnya saja Pak, berasal dari mana saya nggak tahu. Boleh, Rizka? Kalau motifnya dapat berupa fauna atau flora Pak. Ya, nah di batik itu kita menggunakan motif seperti flora, ada juga fauna, ada juga bentuk kayak bunga
campur flora sama fauna, nanti diletakkan di meja Bapak biar kita praktek langsung. Pak, Ya. aku nanya